Disiarkan langsung dari Clarion Hotel and Conference Makassar. Inilah debat calon kepala daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini kami panggilkan ketujuh pasangan kandidat. Pasangan nomor urut 1, calon wali kota Ilham Arif Sirajuddin, lahir di Makassar 16 September 1965. Ia adalah wali kota Makassar dengan kekayaan 3,3 miliar rupiah. Calon wali kota Adil Patu, lahir di Ujung Pandang 17 Februari 61. Anggota DPRD Sulawesi Selatan ini memiliki kekayaan 2,3 miliar rupiah. Calon wali kota Idris Mangga Barani, lahir di Ujung Pandang 27 Januari 64. Pengusaha ini memiliki kekayaan 100,3 miliar rupiah. Calon wakil wali kota Adil Patu, lahir di Ujung Pandang 17 Februari 1961. Anggota DPRD Sulawesi Selatan ini memiliki kekayaan 2,3 miliar rupiah. Pasangan nomor urut 3, calon wali kota Halim Abdul Razak, lahir di Makassar 3 Maret 1950 dan memiliki kekayaan 4,7 miliar rupiah. Calon wakil wali kota Dr. Anas Jafar Soding, lahir di Majene 9 Maret 64. Wakil ketua DPRD Kota Makassar ini memiliki kekayaan 398 juta rupiah. Pasangan calon nomor urut 4, calon wali kota Ridwan Syahputra Musagani, pengusaha dan mantan dirut PDAM Kota Makassar ini memiliki kekayaan 6,9 miliar rupiah. Calon wakil wali kota Irwan Paturusi, lahir di Makassar 7 Oktober 1963. Aktivis LSM dan pengusaha ini memiliki kekayaan 1,6 miliar rupiah. Pasangan calon nomor urut 5, calon wali kota Firmansyah Mapasawa, pengusaha ini memiliki kekayaan 4,8 miliar rupiah. Calon wakil wali kota Kasma Amin, lahir di Camba 29 Mei 1968. Dosen Universitas Muslimin Indonesia Makassar ini memiliki kekayaan 795 juta rupiah. Pasangan calon nomor urut 6, calon wali kota Irianto Syah Kasim, mantan kepala dinas prasarana wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki kekayaan 2,6 miliar rupiah. Calon wakil wali kota Abdul Razak Jali, mantan dirut Direktur Eksekutif Pengembangan dan Promosi Pariwisata Makassar ini memiliki kekayaan 3,9 miliar rupiah. Pasangan calon nomor urut 7, calon wali kota Ilham Alim Bakri, pengusaha dan mantan anggota DPRD ini memiliki kekayaan 4,9 miliar rupiah. Calon wakil wali kota Herman Handoko, lahir di Parepare 25 Februari 1950, memiliki kekayaan 13 miliar rupiah. Dan sambutlah pembawa acara Alvito Dinova. Selamat malam. Dari jantung Provinsi Sulawesi Selatan kami menyapa Aga Kareba. Apa kabar? Baik. Malam ini Anda akan menyaksikan sejarah di mana calon pemilih Kota Makassar akan menentukan berdasarkan apa yang mereka saksikan, visi, misi, janji, dan semua yang disampaikan oleh calon pemimpin mereka yang akan mereka pilih nantinya secara langsung untuk pertama kali pada tanggal 29 Oktober bulan ini. Dan ini akan menjadi momen yang penting karena Makassar tidak hanya milik Sulawesi Selatan tapi juga jadi milik seluruh bangsa Indonesia. Karena di Makassar konstelasi politik menentukan konstelasi politik nasional. Dan untuk menguji seberapa besar kompetensi, kredibilitas, kemampuan para calon pemimpin kita yang ada di depan ini, kami akan menghadirkan dua panelis yang berasal dari Kota Makassar dan mereka adalah putra-putra terbaik kota ini. Profesor Dr. H. Halide, beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, begitu Pak ya. Dan yang selanjutnya adalah Profesor Dr. M. Tahir Kasnawi. Beliau adalah guru besar FISIP Universitas Hasanuddin. Karena tidak terlalu sedikit, ini merupakan rekor buat penyelenggaraan debat calon wali kota dan wakil wali kota TV One atau debat-debat serupa yang diselenggarakan oleh TV One, di mana
para kandidat lebih dari 5, biasanya paling banyak 5. Makassar berbeda, ada 7 di sini. Dan ini seharusnya menjadikan perdebatan ini dinamis. Kami akan segera memulainya. Sesi pertama adalah penyampaian janji dari pasangan. Kita akan mulai dari pasangan nomor urut 1. Janji kandidat akan disampaikan dalam durasi 1 menit. Kemudian akan diuji oleh 2 panelis, masing-masing berkesempatan untuk bertanya kepada kandidat selama 1 menit. Dan kemudian para kandidat lain, nomor urut 2 dan seterusnya, bisa bertanya kepada kandidat nomor urut 1 tentang janji mereka. Pasangan Yasmo sudah siap ya Bapak-Bapak ya? Siap, Mas Vito. Janji kandidat kita mulai setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Makassar menuju perubahan. Dapat kredit tanpa jaminan, wah enak sekali. Rumah murah untuk anggota TNI dan Polri, wah kami sangat senang sekali. Program 100.000 lapangan kerja akan sangat membantu warga Kota Makassar. Ya bagus sekali tuh kalau ada listrik murah membantu kami di sini. Anak-anak Makassar berhak mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Berani coba tenaga ekstra? Castrol Power One dengan teknologi Trizon, lebih dari oli pelumas berteknologi. Ya, sebuah harapan besar untuk Makassar yang besar, untuk Makassar yang terus berkibar di tangan pemimpin muda berjiwa besar. Muda, gagah, cerdas, agamis. Aco, ini figur muda yang kita harapkan punya dinamika yang dapat menggerakkan masyarakat dan kota ini untuk lebih maju. Coblos nomor 1, Yasmo. Get away, get away, get away from it all. Sometimes high in the sky, flying so high, fly away from it all. Take it easy. Kacang mede Silver Queen, begitu gurih dilapisi coklat lezat. Take it easy. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Halim Jafar, mantap pentong. Mantap pentong, Halim Jafar. Halim Jafar, mantap mentong. Mantap mentong, Halim Jafar. Halim Jafar, mantap mentong. Mantap mentong, Halim Jafar. Coblos nomor 3, Halim Jafar. Coblos nomor 3, nak. Selagi ada aku, tak ada yang lebih berbeda. Akulah yang paling berbeda, hanya untukmu. Bukan rahasia di TV One. Makassar menuju perubahan. Kota Makassar sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun sinergitas di antara stakeholders, yang dapat memperhatikan itu pengusaha. Punya fighting spirit yang kuat, seorang lobby, seorang praktisi, tetapi juga tahu tentang ilmu pemerintahan. Tidak memerlukan birokrasi yang terlalu panjang. Saya tahu betul Andi Idris Magabaran itu adalah tokoh yang memiliki semua itu. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Anda masih menyaksikan debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Segera kita akan mendengarkan janji kandidat nomor urut 1, pasangan calon Yasmo. Waktu Anda 1 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bung Vito. Yasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk meyakinkan para pemilih Kota Makassar bahwa kami dapat dipercaya karena kami adalah pemimpin yang telah teruji dan berpengalaman. Visi kami mewujudkan Makassar Kota Dunia berlandaskan kearifan lokal yang merupakan penjabaran visi jangka panjang Kota Makassar 2005-2005 yang berdasarkan pada 5 kebijakan pokok, yaitu peningkatan kualitas manusia, pembangunan daya saing ekonomi, pengembangan tata ruang dan lingkungan, pemerintahan yang bebas
bersih dan bebas korupsi, serta pembangunan politik hukum dan HAM. Kebijakan pokok ini dijabarkan dalam 20 program prioritas yang kemudian melahirkan program IASMO bebas dari lahir sampai mati, yakni bebas biaya persalinan, administrasi kependudukan, angkutan anak sekolah, bantuan hukum, pengantaran jenazah dan pemakaman. Insya Allah, jika warga masyarakat Kota Makassar menekatkan pilihannya pada IASMO, maka kita bersama-sama. Terima kasih. Dan kita akan segera memberikan kesempatan kepada Pak Halide untuk menguji. Pak Halide, waktu Anda 1 menit dimulai dari pertanyaan Anda. Baik. Saya ini untuk mengingatkan aja ya, pada 7, sebelum saya bertanya kepada yang pertama. Tuhan menyatakan, kabura maqtan indallahi antakulu ma la tafalun. Allah benci sekali kepada orang yang berjanji, tapi dia tidak laksanakan. Pertanyaan saya kepada calon pertama, ya, Anda mau merubah Makassar menjadi kota dunia, ya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya? Apa ada perbedaan sekarang dengan yang akan datang? Baik. Sudah itu dulunya dari mana? Segera, silakan Pak. Insya Allah, bahwa Profesor Alida sebagai guru dan orang tua saya, yakin dan percaya bahwa kami akan meletakkan pondasi untuk menuju Makassar kota dunia. Kembali sejarah masa lalu 400 tahun yang lalu, kejayaan Makassar pasti akan bisa terukir kalau masyarakat di Kota Makassar mempunyai satu komitmen untuk membangun Kota Makassar lebih baik dari apa yang ada hari ini. Oke, cukup. Silakan Pak Kasnawi, waktu Anda sama 1 menit. Mohon dimanfaatkan waktunya karena sangat terbatas. 1 menit termasuk jawaban. Silakan. Pasangan IASMO, visi Anda adalah Makassar kota dunia yang berlandaskan kearifan lokal, ingin mengharmoniskan 2 dimensi waktu, dimensi masa lalu dengan kearifan dan dimensi kontemporer. Ada persepsi bahwa pembangunan sekarang di Makassar dengan modernisasi justru menggerus nilai-nilai kearifan lokal, baik nilai-nilainya maupun simbol-simbolnya. Nah, ke depan ini bagaimana untuk mengharmoniskan ini kembali? Oleh karena itu, sesuai dengan perjalanan daerah, masyarakat, perkembangan masyarakat di daerah ini, kita tetap membuatkan satu komitmen kepada masyarakat Kota Makassar bahwa adat, istiadat, budaya itu menjadi sesuatu yang selalu melekat di jiwa masyarakat Kota Makassar, agar ke depan kearifan lokal itu tetap bisa eksis walaupun kita dengan berbagai perkembangan dan kemajuan modernisasi suatu kota yang kita cintai ini. Masih ada waktu? Saya rasa sudah begitu ya Pak ya? Ya. Oke, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada pasangan nomor urut 1. Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan ideal. Pak, waktu Anda 1 menit dan termasuk jawaban dari pasangan nomor urut 1 dimulai dari sekarang, silahkan. Iya, terima kasih. Salam perubahan. Makassar dengan geografi strategis mengharuskan menjadi kota istimewa sebagai sentra ekonomi bisnis, trade, industri. Saya potong. Ini pertanyaan. Pertanyaan Bapak kepada nomor urut 1. Oke, silakan, waktu Anda 1 menit Pak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi Anda menyebutkan bahwa kita akan mencoba untuk konsisten terhadap tata ruang kota. Sekarang bagaimana menurut Anda selama ini? Apa tata ruang kota itu sudah berada pada titik yang konsisten terhadap apa yang ada? Kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana Anda menyikapi banyaknya pembangunan fisik yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pemerintahan seperti IMB, langsung dijawab. Seperti AMDAL dan sebagainya. Baik, silakan. Jadi contoh konkret banyak. Silakan. Baik, Bung Adil, saudara saya yang saya banggakan, sesuai dengan Perda Tata Ruang yang baru saja diputuskan pada tahun 2006 yang lalu, sangat jelas di situ pemetaan Kota Makassar dalam 13 kawasan, sehingga ke depan kita tetap berpegang pada konsisten dan komitmen kita. Siapapun pemimpin Kota Makassar itu akan menjadi rujukan untuk berpijak dalam proses pembangunan dan apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, dalam proses pembangunan fisik. Yang kedua tidak cukup, waktunya sayang sekali habis. Waktunya sangat terbatas Pak, jadi tolong benar-benar ini prosesnya tidak terlalu panjang begitu. Jadi pertanyaannya mungkin satu-satu saja begitu. Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan Halim Jafar. Waktu Anda. Pak Ilham, menurut Anda bagaimana persyaratan dan cara sebuah kota untuk mendapatkan adipura? Ulangi Pak. Menurut Anda bagaimana persyaratan dan cara sebuah kota untuk mendapatkan adipura? Adipura.
Saya kira Pak Supomo akan bisa menjawab hal seperti ini. Terima kasih. Jadi masalah Adipura perlu kami sampaikan bahwa masalah kebersihan yang ada di kota ini perlu saya jelaskan bahwa menyangkut tentang Adipura tentunya ada kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar memang belum mendapat Adipura, tetapi sudah termasuk dalam kategori kota bersih, tidak termasuk dalam kategori kota kotor. Tapi yang jelas bahwa kita bukan mencarikan target untuk Adipura. Kita ingin membersihkan kota sehingga simbol itu bukanlah menjadi sesuatu target untuk mencapai. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan RI. Waktu Anda Pak 1 menit sama seperti yang lain, dimulai dari sekarang. Pak Ilham, dari 5 program bebas yang Anda janjikan pada waktu Anda menjabat, yang mana yang Anda sudah laksanakan dan yang kenapa belum dilaksanakan? Alih fungsi Karibosi yang menurut Bapak tidak dijual, tapi terbit sertifikat hak milik, yang saya mau tanyakan, apabila terjadi pilot pada perusahaan tersebut, apa yang disita oleh bank pemberi kredit? Terima kasih. Silakan. Ya, yang pertama saya ingin menjawab bahwa yakin dan percaya 5 bebas itu ketika hari ini kami dilantik, besok akan terrealisasi dan itu akan berjalan secara bersama-sama. Yang kedua, berkait dengan masalah Karibosi, masyarakat sudah melihat dan memanfaatkan bahwa tidak ada pengalihan fungsi, perubahan fungsi di situ, bahkan yang ada optimalisasi fungsi yang kemudian masyarakat bisa menikmati tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Berkait dengan biaya, kalaupun ada persoalan, saya kira akan ada proses hukum. Terima kasih pasangan Pasmi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira tadi saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Fadil, bahwa bila kita menjanji kemudian kita tidak tepati, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Saya akan bertanya kepada saudara saya, karena saya Pak Ilham, saya belum tahu persis bagaimana model kota yang Bapak maksud tadi, yang ingin menjadikan Makassar ini sebagai kota dunia. Setahu saya kota dunia itu ada 2 saja. Ada kota suci dan ada kota maksiat. Kota suci. Baik, waktunya. Kota suci adalah kota Arab Saudi, maksiat adalah kota yang kita kenal Amerika Serikat. Bung Firman, Anda mau arahkan kemana Makassar ini? Bung Firman, kita ketahui bahwa Makassar 400 tahun yang lalu merupakan kota yang terbesar dari sisi perdagangan. Kejayaan masa lalu Makassar mesti kita kembalikan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan kami akan meletakkan fondasi untuk mengembalikan Makassar sebagai kota dunia dan akan terkenal seantero dunia. Baik. Saya ingatkan sekali lagi, waktunya sangat terbatas Pak, jadi mohon dimanfaatkan konsepnya bertanya dan dijawab begitu. Kami berikan kesempatan kepada pasangan Ikrar. Waktu Anda 1 menit. Ya, Pak Ilham, undang-undang tentang jalan, khususnya untuk jalur primer, itu tidak membenarkan adanya pembangunan mal di sepanjang jalan itu. Tetapi kalau kita melihat saat sekarang, di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan itu terbangun mal. Bagaimana pendapat saudara? Saya kira dalam pemetaan tata ruang pemerintah Kota Makassar, kita tidak ingin melihat ada daerah yang termarginalkan. Oleh karena itu, konsep pembangunan kita ingin menyamaratakan dari satu sisi bahwa semua wilayah Kota Makassar ini adalah bagian daripada kota. Yang kedua, bahwa pembangunan mal kita menjadikan bagian daripada suatu bumper untuk mengendalikan arus manusia yang ada dari luar untuk masuk ke kota. Kita bayangkan kemarin bahwa sasaran dari Biringkanayan Tamalan Ria semua bertumpu pada Panakukang. Kenapa tidak malnya kita tarik ke sana sehingga orang yang ada Tamalan Ria Panakukang tidak harus menuju ke kota ini. Baik, waktunya habis dan kami berikan kepada pasangan idola. Waktu Anda Pak 1 menit dari sekarang, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu hal yang saya ingin tanyakan dalam kesempatan ini, pemahaman saudara mengenai Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Selanjutnya dengan konsep global warming ini, terutama dengan konsep Makassar Go Green. Terima kasih. Jadi salah satu dari 5 kebijakan strategis kita bahwa bagaimana pemerintah kota membangun suatu komitmen dalam hal tata ruang dan lingkungan hidup.
Global warming menjadi bagian daripada satu komitmen pemerintah dan masyarakat di Kota Makassar. 4 hari terakhir ini kita begitu merasakan panas teriknya Kota Makassar, sehingga apa yang telah kami lakukan di era kepemimpinan kami sudah menanam 60.000 lebih pohon, dan kita bisa melihat hijaunya Makassar sekarang. Kalaupun masyarakat Makassar tetap memberikan kepercayaan kepada kami berdua untuk memimpin Kota Makassar, insya Allah Kota Makassar akan lebih hijau lagi dan lebih asri lagi. Waktunya habis, kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1 dan pasangan yang lain serta panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Dan memang waktunya sangat terbatas pemirsa. Dari 7 pasangan ini kita harus mengoptimalkan waktu selama 2 jam untuk mendengarkan visi dan misi. Tapi saya rasa dengan apa yang sudah disampaikan kita bisa menerima dan menyerap kira-kira mana yang Anda pilih. Ingat sekali lagi bahwa acara ini disiarkan langsung dari Makassar dan Anda menyaksikan debat calon wali kota dan wakil wali kota. Kepada para pasangan saya ingatkan lagi waktu kita sangat terbatas. Jadi bagaimana kita optimalkan waktunya sehingga pertanyaannya pasti dijawab dengan jawaban yang diharapkan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Kami masih akan kembali untuk mendengarkan seperti apa janji kandidat pasangan nomor urut 2 sesaat lagi di debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Makassar menuju perubahan. Kota Makassar sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun sinergitas di antara stakeholders, yang dapat memperhatikan itu pengusaha. Punya fighting spirit yang kuat, seorang lobby, seorang praktisi, tetapi juga tahu tentang ilmu pemerintahan. Tidak memerlukan birokrasi yang terlalu panjang. Saya tahu betul Andi Idris Mangga Barat itu adalah tokoh yang memiliki semua itu. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Selalu bikin kejutan ceria. Dari coklat susu asli dilapisi permen warna-warni. Cuma Caca yang imut coklatnya. Gede cerianya. Caca imut coklatnya, gede cerianya. Halim Jafar, mantap pentong. Mantap pentong, Halim Jafar. Halim Jafar, mantap mentong. Mantap mentong, Halim Jafar. Halim Jafar, mantap mentong. Mantap mentong, Halim Jafar. Coblos nomor 3, Halim Jafar. Coblos nomor 3, nah. Maaf, aku flu berat. Aku tahu, kemarin aku flu berat. Aku minum Panadol Cold dan Flu. Panadol Cold dan Flu efektif redakan gejala flu, pilek, dan batuk tidak bertahan. Maaf, aku flu berat. Aku tahu. Panadol Cold dan Flu. Get away, get away, get away from it all. Sometimes high in the sky, flying so high, fly away from it all. Take it easy. Kacang mede Silver Queen, begitu gurih dilapisi coklat lezat. Take it easy. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Ya, sebuah harapan besar untuk Makassar yang besar, untuk Makassar yang terus berkibar di tangan pemimpin muda berjiwa besar, muda, gagah, cerdas, agamis. Jadi, apalagi yang harus diragukan? Kami sudah teruji, kami sudah berpengalaman. Coblos nomor 1 Mo. Anda kembali menyaksikan debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Seperti yang sudah Anda saksikan di awal, kita telah mendengarkan janji kandidat dari pasangan nomor urut 1. Sekarang kita akan dengarkan janji kandidat dari pasangan nomor urut 2. Ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.
Makassar dengan letak geografis yang strategis mengharuskan menjadi kota istimewa sebagai sentra ekonomi bisnis, trading, industri, dan servis, di mana semua orang dapat hidup dalam lingkungan yang bersih, aman, nyaman, religius, dan berbudaya. Sebagai warga Makassar yang bertanggung jawab, Ideal terpanggil untuk menciptakan keseimbangan kesejahteraan dengan melakukan perubahan-perubahan dan meningkatkan kemampuan masyarakat berupa program, menyediakan 100.000 kesempatan kerja, memberikan pinjaman hingga 5 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan pada sektor informal, listrik murah untuk daya terpasang 1.300 watt, pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas, menyediakan rumah murah bagi PNS, TNI, dan Polri, menyiapkan lauk pauk bagi guru dan PNS. Bosan nganggur, bosan miskin, hidup tertinggal, ingin hidup nyaman, ingin mendapatkan pelayanan yang baik dan kepastian hukum, program kami adalah jawabannya. Mari bersama Ideal melakukan perubahan. Salam perubahan. Ya, waktunya habis. Dimanfaatkan secara efektif. Kita menuju ke panelis sekarang. Waktu Anda, Pak Halide, untuk pasangan nomor urut 2. Nomor urut 2. Ya. Apanya yang istimewa dari kota ini? Dan kalau kau mau memberantas pengangguran, menciptakan lapangan kerja, bagaimana caranya? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ini guru saya yang di ekonomi. Jadi kota istimewa itu di mana kota itu kembali menjadi kota dagang, industri, dan kota yang melayani semua masyarakatnya, di mana masyarakatnya menjadi hidup nyaman, tenang, tenteram, aman, religius, dan berbudaya, dan menciptakan lapangan kerja. Itu bagaimana caranya menstimulus semua sektor-sektor ekonomi sehingga pengusaha ingin melakukan investasinya di kota Makassar ini. Kita tahu bahwa tidak ada rangsangan daripada pemerintah kota untuk bagaimana menciptakan kesempatan kerja yang bagus dengan memberikan kemudahan, dengan menciptakan zona ekonomi terpadu mikro, zona ekonomi free trade zone yang akan kita ciptakan, sehingga semua investor akan masuk kota Makassar dengan daya tarik yang luar biasa kita berikan, dengan free tax yang cukup. Terima kasih Pak Idris. Pak Asnawi, silakan, Bro. Janji Ideal ada 100.000 ya kesempatan kerja akan dibuka. Apakah itu 1 tahun atau dalam periode 5 tahun? Kemudian berikutnya ini sebetulnya sektor-sektor apa yang diunggulkan untuk bisa ramah kepada tenaga kerja di tengah ancaman global yang sekarang menjadi persoalan dalam hal ekonomi? Ya, silakan. Ya. Makasih. Jadi ini sektor kita punya perencanaan 5 tahun. Dalam semua sektor, perdagangan, industri, usaha jasa, semuanya akan kita gerakkan secara bersama-sama, dan peningkatan bagaimana trading itu berkembang dengan baik, karena kita tahu bahwa potensi Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur ini sangat besar sekali. Saatnya Makassar mengambil alih kembali kendali ekonomi Indonesia Timur yang selama ini dilakukan, karena kita tahu bahwa orang Sulawesi Selatan itu adalah pedagang-pedagang ulung yang ada di luar negeri. Link itulah yang kita lakukan untuk mendistribusi barang kita, bagaimana sehingga mereka bisa menikmati kehidupan kita lebih baik, ekonomi kita terangkat, karena masalah dasar adalah masalah pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan. Berikan aplaus untuk pasangan nomor urut 2. Sekarang waktunya kita menguji kandidat oleh kandidat. Pasangan nomor urut 3, waktu Anda, Pak. 1 menit. Iya, ada suatu persoalan yang mendasar di Makassar adalah masalah banjir. Bagaimana pasangan Ideal bisa mengatasi persoalan banjir di Makassar? Persoalan banjir. Jadi kita harus dalam melaksanakan pembangunan di setiap strata elemen masyarakat yang ada di kota Makassar ini dalam seluruh ruang, menentukan pel banjir adalah hal yang penting. Tidak bisa ada lagi bangunan yang ada di bawah pel banjir. Mereka harus kita himbau. Semua yang di bawah pel banjir kita berikan kemudahan agar dia membangun tempatnya sehingga dia berada pada kondisi di tataran yang tinggi. Tidak lagi ada genangan-genangan di kota Makassar ini apabila kita dengan sepakat untuk menerapkan sistem pel banjir untuk seluruh tempat yang ada di kota Makassar ini. Insya Allah tidak akan ada banjir kalau Ideal yang memimpin di kota Makassar ini, tempat ini. Karena saluran dari hulu sampai hilir akan tersambung, tidak dari hulu macet di tengah terus di hilir ada, sehingga semua bisa teradap dengan baik. Sudah dijawab tadi masalah banjir. Sekarang kita menuju ke pasangan nomor urut 4. Silakan, Pak. Pak Idris, yang saya mau tanyakan di sini, program listrik murah yang Bapak janjikan, apakah itu keseluruhan atau hanya kaum miskin saja? Terima kasih Pak Irwan, saudaraku Pak Irwan. Memang di sini ada kita menggunakan asas keadilan.
Kalau 1.300 watt ke bawah, rata-rata semua daerah pemukiman kumuh di bawah dan rumah-rumah rakyat, dan itu mereka tidak menikmati namanya lampu jalan di sekitar rumahnya, mereka gelap. Kenapa harus tetap mereka diwajibkan untuk mendapat pajak penerangan jalan? Jadi dalam kwitansi pembayaran listrik ada dua dasar pungutan, TDL dan pajak penerangan jalan. Untuk orang miskin tidak samanya sekarang orang miskin dibebani pajak-pajak yang tidak selamanya ini dan nikmati. Itu yang harus dilakukan, asas keadilan akan tercipta. Saya kira. Iya. Waktunya hampir habis nampaknya. Ya, habis waktunya. Berikan aplaus sekali lagi. Pertanyaan ini memang pertanyaan kunci buat Kota Makassar karena baru 2 hari saya di sini tapi bolak-balik begitu. Ini kenapa gelap di sini? Karena ternyata ada listrik yang bergilir matinya begitu. Mudah-mudahan 1 di antara 7 pasangan ini bisa memastikan bahwa Makassar tidak akan bergiliran mati listriknya begitu ya. Siapapun mereka, siapapun mereka. Pasangan Pasmi, waktu Anda 1 menit untuk pasangan nomor urut. Ini buat saudara saya, Pak Ilham, Pak Idris. Saya pernah membaca atau pernah melihat ya, ada Bapak menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan rumah murah kepada masyarakat. Ya, harga rumah itu Anda bandrol 5-10 juta per unit rumah. Saya mau tanya, dengan kenaikan harga BBM sekarang yang begitu melambung, semua harga-harga melambung, bagaimana Bapak membuat rumah dengan harga yang begitu murah 5-10 juta per unit? Oke, silakan. Silakan. Terima kasih Pak Firman. Itu adalah profesi saya. Saya tahu persis bagaimana menciptakan rumah sampai 10 juta. Bagaimana rakyat miskin kita yang selama ini tinggal di gardus, tinggal di bawah seng yang bocor-bocor. Kami mencoba untuk menciptakan 10.000 rakyat miskin kita untuk pindah ke rumah murah yang harga cuma 5 juta sampai 10 juta. Dan kita tahu bahwa semua jenis seperti pembangunan perumahan rakyat ini banyak bantuan-bantuan Bank Dunia yang siap untuk mensuplai dananya dengan gratis. Kemungkinan tidak 5 juta sampai 10 juta Pak. Mungkin 10 juta sudah Pak Idris, selesai. waktunya habis, maaf sekali. Saya paham kalau masalah perumahan Bapak punya passion gitu untuk menjawabnya, tapi waktu kita hanya 1 menit Pak. Apa boleh buat? Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah akan ada kesempatan lagi. Kita lihat saja nanti. Silakan Pak Idris. Makassar pada saat wali kotanya Pak Malik B. Masri pernah 3 tahun berturut-turut memperoleh adipura. Pertanyaan saya, bagaimana konsep saudara untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Makassar? Terima kasih Pak Anto. Jadi yang paling penting sekali bagaimana pemerintahnya dulu mampu untuk melayani rakyatnya, untuk meningkatkan partisipasi rakyat untuk mau membantu program pemerintah. Setelah itu semua infrastruktur dan kelengkapan tentang kebersihan itu harus dikomplitkan. Semua di sepanjang jalan, di sepanjang rumah harus tersedia fasilitas pembuangan sampah, dan mobilnya juga harus siap untuk mengangkut. Orang-orangnya pun harus diberikan insentif yang cukup agar dia mau bergairah untuk mengambil sampah itu. Tunjangan bagi masyarakat atau pegawai pengangkut sampah ini harus 3 kali lipat dari yang biasanya kita berikan, sehingga dia mau dengan semangat untuk membersihkan kota ini dengan baik. Saya kira itu hal yang Terima kasih penting. Pak Idris. Waktu Anda pasangan idola dari sekarang. Ya, terima kasih. Silakan. Atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanyakan konsep untuk pengembangan kepariwisataan di Kota Makassar. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun tanpa menggusur. Terima kasih. Silakan. Ideal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ilham. Kesimpulan bahwa tidak ada kebijakan yang kita buat yang harus merugikan orang lain. Kebijakan yang dibuat harus kebijakan yang baru mendapatkan manfaat dan kebijakan lama mendapat manfaat. Penggusuran tidak akan dilakukan tanpa ada solusi yang lebih bermanfaat bagi mereka apabila mereka dilanjutkan sebagai penggusuran. Oleh karenanya dalam penataan kota akan datang sektor-sektor tertentu yang akan ada. Tentu bagaimana caranya pemukiman kumuh di Kota Makassar ini ditingkatkan menjadi pemukiman yang sehat dan sederhana, tetapi orangnya tidak pindah. Cukup, terima kasih, waktunya habis. Terakhir, pasangan nomor urut 1 untuk bertanya ke pasangan ideal. Makasih Mas Pito. Saudara Idris yang saya sayangi, ya, dari sekian Anda jelaskan tadi,
ada beberapa poin yang sebenarnya pada dasarnya sudah kami laksanakan ketika kami menjabat sebagai wali kota. Ketika kita berbicara pada konteks pinjaman tanpa bunga, kita berbicara pada penyediaan rumah, kita sudah menyediakan semua. Tetapi ada beberapa hal yang Anda kemukakan tadi sebenarnya bukan dalam konteks kewenangan pemerintah kota. Yang pertama. Yang kedua, tahukah Anda berapa besar potensi APBD kita dari tahun ke tahun? Silakan Kalau langsung melihat dari tadi, Waktunya maka ini habis. akan menjadi persoalan yang akan Anda hadapi. Silakan. Jadi, terima kasih. Jadi pemimpin yang cerdas harus berani mengemukakan apa untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi jangan pernah takut dengan anggaran yang ada. Pemimpin yang cerdas harus mampu menciptakan pendapatan-pendapatan yang besar untuk APBD-nya, sehingga dia punya mampu untuk menciptakan mesejahterakan rakyatnya dengan baik. Jadi tidak ada kata bahwa tidak bisa andai kata pemimpinnya mau mengaku dengan baik. Waktunya habis, sayang sekali waktunya habis. Dan itulah apa yang disampaikan paparan dari pasangan nomor urut 2. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Sudah menyampaikan janjinya, sudah diuji oleh panelis dan dikomentari atau ditanggapi oleh pasangan-pasangan lainnya. Sesaat lagi Anda masih akan menyaksikan janji para pasangan kandidat yang lain. Masih ada 5 pasangan kandidat yang akan menyampaikan janjinya. Dan nampaknya perlu Anda catat sebagai referensi siapa yang akan Anda pilih pada tanggal 29 Oktober nanti khusus untuk warga Kota Makassar. Kami akan kembali sesaat lagi. Makassar menuju perubahan. Dapat kredit tanpa jaminan, wah enak sekali. Rumah murah untuk anggota TNI dan Polri, wah kami sangat senang sekali. Program 100.000 lapangan kerja akan sangat membantu warga Kota Makassar. Ya bagus sekali tuh kalau ada listrik murah membantu kami di sini. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Berani coba tenaga ekstra? Castrol Power One dengan teknologi Trizon, lebih dari oli pelumas berteknologi. Makassar, kota penuh harapan, kota yang butuh pemimpin dinamis dengan jiwa besar, pemimpin dengan visi dan komitmen yang tinggi yang telah teruji dan berpengalaman dengan bukti karyanya yang monumental, penuh dedikasi dan memimpin dengan hati. Iasmo. Get away, get away, get away from it all. High in the sky, flying so high, fly away from it all. Take it easy. Kacang mede Silver Queen, begitu gurih dilapisi coklat lezat. Take it easy. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Halim Jafar, mantap pentong. Mantap pentong, Halim Jafar. Halim Jafar, mantap mentong. Mantap mentong, Halim Jafar. Halim Jafar, mantap mentong. Halim Jafar. Coblos nomor 3, Halim Jafar. Coblos nomor 3 nah. Bukan rahasia di TV One. Makassar menuju perubahan. Kota Makassar akan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun sinergitas di antara stakeholders yang dapat memperhatikan itu pengusaha. Punya fighting spirit yang kuat, seorang lobby, seorang praktisi, tetapi juga tahu tentang ilmu pemerintahan. Tidak memerlukan birokrasi yang terlalu panjang. Saya tahu betul Andi Idris Magabaran itu adalah tokoh yang memiliki semua itu. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Anda masih menyaksikan debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang disiarkan secara langsung oleh TV One TV Pemilu. Kita sudah mendengarkan tadi
pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 menyampaikan janji kandidatnya, kemudian diuji oleh para panelis kita, dan kemudian dikomentari oleh sesama kandidat. Sekarang kita akan dengarkan apa yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 3, Halim Jafar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Visi yang kami tawarkan adalah menuju Kota Makassar yang berkualitas dan bermartabat. Visi ini dapat menjadi kenyataan melalui 8 program mantap yang kami tawarkan sebagai berikut. 1. Birokrasi pemerintahan yang bersih dan profesional. 2. Pendidikan terjangkau dan berkualitas. 3. Lingkungan sehat dan layanan kesehatan yang cepat dan bermutu. 4. Kota berwawasan lingkungan. 5. Sistem transportasi massal dan cepat. 6. Tersedia lapangan pekerjaan dan pemberdayaan UMKM. 7. Pelayanan publik yang cepat dan mudah. 8. Terbangunnya kepedulian sosial, budaya dan keagamaan. Kalau semua ini dapat diwujudkan, maka Kota Makassar yang berkualitas dan bermartabat, yang merupakan harapan kita semua, insya Allah dapat menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktunya habis. Kita serahkan kepada Prof. Halide untuk menguji. Silakan, Prof. Nah, yang ketiga nih, ya, apa bedanya kota baru yang berwawasan lingkungan dengan kota istimewa dan kota dunia? Apa bedanya? Dan yang kedua, saya katakan tadi reformasi birokrasi. Kira-kira tindakan gerabakan Anda bagaimana? Baik, Prof. Kota baru yang berwawasan lingkungan adalah kota di mana di Kota Makassar ini akan kita membangun pusat-pusat kota, dan untuk menghindari kemacetan kita akan membangun pusat-pusat kota di kecamatan-kecamatan sehingga orang tidak perlu ke pusat kota untuk melakukan segala aktivitasnya, cukup di kecamatan dan mereka bisa melakukan aktivitasnya di sana. Yang kedua, jawab kita. Reformasi birokrasi. Masih ada waktu? Baik, reformasi birokrasi, Pak Halide. Insya Allah kalau kami menjadi wali kota, maka semua instrumen birokrasi sebenarnya sudah ada. Waktunya habis. Maaf, tidak terjawab nampaknya. Prof. Kasnawi, waktu Anda. Mantap pertama yang saudara programkan adalah pemerintahan yang bersih dan profesional, bebas dari KKN, ya. Korupsi saya kira sudah jelas definisinya, tapi nepotisme dan kolusi ini yang masih sulit ini definisi operasionalnya. Andai kata ada adik kandung Bapak yang memenuhi syarat pendidikan, apakah misalnya bisa masuk dalam pemerintahan Bapak? Ipar Bapak memenuhi syarat bisa masuk dalam pemerintahan Bapak? Kemenakan Bapak yang memenuhi syarat bisa masuk juga dalam pemerintahan Bapak? Baik. Apakah tidak nepotisme seperti itu atau bagaimana? Silakan. Insya Allah penempatan seorang staf di dalam pemerintahan insya Allah kami pimpin itu akan berpedoman kepada kompetensi. Walaupun ada adik-adik saya yang memang profesinya adalah pegawai negeri, tetapi kompetensinya tidak cukup untuk menempati jabatan itu, insya Allah tidak akan kami tempatkan. Tetapi sebaliknya, kalau memiliki kompetensi yang cukup, saya tidak akan ragu-ragu menempatkan keluarga saya pada tempat yang tepat. Oke, waktunya habis. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Janji sudah kita dengarkan, uji panelis sudah kita dengarkan. Sekarang giliran pasangan nomor 4. Kesempatan pertama untuk Anda bertanya kepada pasangan Halim Jafar. Iya, terima kasih Pak Halim. Bagaimana caranya Anda membangun Kota Makassar dengan tetap memperhatikan penghijauan kota? Tidak seperti sekarang dengan adanya kata kota beton. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira sekarang kita punya tata ruang. Oleh karena itu, kalau insya Allah kami terpilih menjadi wali kota Makassar, tata ruang yang sudah ada, kita akan duduk bersama, melihat dan mana yang tidak benar pelaksanaannya selama ini, kita akan evaluasi kembali dan akan kita lakukan perubahan-perubahan seperlunya yang bisa membuat Makassar bisa lebih baik. Masih ada waktu? Pak Jafar, tambahkan? Cukup sekali. Cukup? Ada pertanyaan? Masih ada waktu? Tidak? Ya, kita berikan aplaus lah. Kita berikan aplaus supaya semangat begitu. Mudah-mudahan waktu yang ada benar-benar dioptimalkan. Dan kita segera menuju ke pasangan selanjutnya, Pasmi. Kesempatan buat Anda bertanya, silakan. Ya, terima kasih.
Di sini tadi saya melihat program saudara tidak satu pun menyentuh masalah perempuan. Padahal kita lihat selama ini bahwa perempuan sering dimobilisasi dalam kepentingan partai maupun kepentingan pihak tertentu. Nah, di sini bagaimana sikap Anda dalam melihat perempuan nanti ketika misalnya Anda terpilih, apakah ada regulasi khusus atau bagaimana tentang perempuan? Iya, dalam melihat perkembangan yang ada, tentu kita dalam melakukan sebuah kebijakan kita tidak perlu melihat apakah itu laki-laki atau perempuan. Insyaallah tidak ada diskriminasi di dalamnya. Yang terpenting bahwa secara keseluruhan kita akan mampu memberikan sentuhan siapapun tanpa membedakan agama, ras, perempuan atau laki-laki, tidak perlu harus dibedakan insyaallah. Apatah lagi dalam satu program kami akan ada pemberdayaan perempuan sesungguhnya, terutama sekitar. Terima kasih, pemberdayaan perempuan sudah dijawab tadi Ibu. Ikrar, waktu Anda. Pak Jafar dan Pak Halim, sanitasi adalah hal yang sangat menentukan di satu lingkungan. Kalau kita sadari saat sekarang bahwa kita hidup sesungguhnya di seputaran comberan. Nah, untuk membersihkan lingkungan kita, khususnya terhadap sanitasi kita, upaya-upaya apa yang Anda akan lakukan jika Anda terpilih? Baik Pak Anto, di dalam program kami kita mengatakan lingkungan sehat dan layanan kesehatan yang cepat dan bermutu. Lingkungan sehat sangat penting di Makassar ini, karena kalau kita masuk di tempat-tempat, di kanal-kanal, maka kita akan melihat suasana yang jauh daripada lingkungan sehat yang kita harapkan. Kalau kita masuk di rumah-rumah sakit dan kita tanya orang-orang yang sakit di dalam, kemudian yang muntah bera, yang demam berdarah, maka mereka akan mengatakan mereka berada bertempat tinggal dari daerah-daerah yang kumuh. Waktunya habis. Pasangan idola, waktu Anda Pak. Dimulai dari sekarang 1 menit. Terima kasih. Saya ingin meminta pandangan saudara bahwa Makassar ini sebagai salah satu kota MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Bagaimana pandangan Anda untuk pengembangan Makassar sebagai MICE dan juga pengembangan turisme atau kepariwisataan di kota Makassar? Baik Pak Ilham, di Makassar ini banyak sekali situs-situs sejarah yang bisa dijadikan tempat-tempat pariwisata. Di Makassar ini kalau saya tidak salah ada 14 benteng-benteng yang selama ini sudah tidak nampak, dan insya Allah kalau kami menjadi wali kota, semua situs-situs sejarah yang potensial untuk dijadikan objek wisata, insya Allah kita akan revitalisasi dan kita kembangkan kembali. Ada tambahan waktu? Masih ada waktu? Ada tambahan pertanyaan? Sudah cukup? Oke, saya sendiri belum pernah punya kesempatan untuk menyaksikan benteng-benteng itu. Mungkin kalau ada kesempatan besok pagi saya akan lihat dan seperti apa yang sesungguhnya begitu. Oke, masih ada 2 pasangan lagi yang punya kesempatan untuk bertanya. Pasangan nomor urut 1, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Halim dan Pak Jafar, sebagaimana halnya bahwa masalah perkotaan itu menyangkut tentang masalah penduduk adalah masalah yang sangat-sangat merupakan prioritas dalam penanganannya. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana program Anda ke depan menyangkut tentang penanganan urbanisasi? Urbanisasi. Iya. Jadi saya kira masalah urbanisasi perlu kita lakukan, yang pertama-tama adalah melakukan database kependudukan, sehingga kita tahu persis siapa sesungguhnya penduduk kota Makassar dan bagaimana penduduk yang akan datang. Tentu perlu persikapan-persikapan yang jelas, sehingga bagi mereka yang datang ke Makassar tidak membebani kota Makassar. Dengan demikian insya Allah masalah terutama gaping misalnya yang ada di Makassar itu kita akan atasi lambat secara perlahan saya kira, dengan tidak menambah persoalan-persoalan justru yang datang dari luar, yang selama ini kita lihat boleh jadi yang ada di pinggir jalan itu adalah. Terima kasih Pak. Pasangan nomor urut 2, silakan. Ya, saya bersama dengan Pak Idris Magabarani pernah melontarkan beberapa pernyataan. Di antaranya adalah apabila kami terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, tidak satu pun keluarga kami yang datang mengurus-ngurus proyek di dinas pemerintahan Kota Makassar. Apakah
Anda siap juga melakukan itu apabila Anda terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih Pak Adil. Kami dari keluarga pengusaha dan semua anak-anak saya adalah pengusaha. Oleh karena itu, kalaupun insya Allah ada anak saya yang terlibat di dalam mengikuti tender dan lain sebagainya di Kota Madia, maka itu pasti mereka sesuai melakukan sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pak Jafar gimana Pak Jafar? Ya, tentu tidak boleh ada diskriminasi hanya karena orang dekat atau orang jauh dan seterusnya. Yang terpenting bagaimana memberikan yang terbaik buat Kota Makassar. Bisa. Oke. Kita berikan aplaus dulu. Pasti calon pemilih tidak akan pernah suka siapapun yang melakukan praktek KKN begitu, dan sudah dijanjikan begitu. Kita saksikan apakah memang kalau misalnya terpilih terbukti begitu. Anda yang memutuskan tentu saja. Kami masih akan kembali untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat yang lain untuk menyampaikan janji dan kemudian akan diuji oleh panelis dan ditanggapi oleh yang lainnya di debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Saya Halim Rasak, mencintai Makassar dengan segenap hati sama seperti Anda. Sebagai pemilik Kota Makassar, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional adalah tujuan kami. Bersama Saudara Jafar Soding, percayakan kami mewujudkan Kota Makassar yang berkualitas dan bermartabat. Kami tidak menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kami tepati. Coblos nomor 3, Halim Jafar. Kami banyak menemui dokter-dokter gigi. Gigi sensitif tidak hanya dialami oleh orang tua saja, bahkan remaja sekalipun. Gigi sensitif itu adalah perasaan gigi ngilu yang tajam dan pendek pada saat kita makan atau minum dingin, atau bahkan pada saat kita menyikat gigi. Untuk menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif, Sensodyne adalah solusi yang tepat. Gunakan setiap hari dan minimal 2 kali sehari agar rasa ngilu itu tidak datang kembali. Makassar menuju perubahan. Dapat kredit tanpa jaminan, wah enak sekali. Rumah murah untuk anggota TNI dan Polri, wah kami sangat senang sekali. Program 100.000 lapangan kerja akan sangat membantu warga Kota Makassar. Ya, bagus sekali tuh kalau ada listrik murah membantu kami di sini. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Berani coba tenaga ekstra? Castrol Power One dengan teknologi Trizon, lebih dari oli pelumas berteknologi. Get away, get away, get away from it all. High in the sky, flying so high, fly away from it all. Take it easy. Kacang mede Silver Queen, begitu gurih dilapisi coklat lezat. Take it easy. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Ya, sebuah harapan besar untuk Makassar yang besar. Untuk Makassar yang terus berkibar di tangan pemimpin muda berjiwa besar. Muda, gagah, cerdas, agamis. Aco ini figur muda yang kita harapkan punya dinamika yang dapat menggerakkan masyarakat dan kota ini untuk lebih maju. Coblos nomor 1, Yasmo. Ya, perdebatan semakin panas. Kita sudah ada di nomor urut 4 sekarang. 3 sudah lampau, sekarang ada di 4 dan seterusnya sampai ke 7. Kita akan berikan kesempatan kepada pasangan RI Ridwan Irwan, begitu Pak ya, untuk menyampaikan janji kandidat. 1 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi Kota Makassar saat ini telah memiliki berbagai problema yang mempunyai tingkat kompleksitas serta akselerasi yang sangat tinggi. Salah satu hal yang sangat mendasar serta memprihatinkan adalah akselerasi pertumbuhan jumlah masyarakat miskin kota yang mencapai sekitar 80.000 kepala keluarga atau lebih 400.000 jiwa.
Sehingga cukup banyak warga Kota Makassar tidak dapat memperoleh hak-hak dasar kehidupannya. Oleh karena itu, dengan dedikasi jiwa dan semangat untuk menjawab keprihatinan tersebut, maka penyusunan konsep dasar pembangunan ke depan kami tuangkan dalam tema kemiskinan kota menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini melalui penyusunan program dalam konsep dasar pembangunan dan pengembangan Kota Makassar tahun 2009-2014 yang isinya antara lain akan memberikan hak dasar bagi masyarakat miskin kota yang mereka tidak bisa perolehnya karena ketidakkecukupannya. Begitupun juga terhadap kebutuhan terhadap lapangan kerja yang kita buka sewaktu-waktu. Waktu Anda sudah habis, terima kasih. Waktu Anda, Prof, silahkan. Ridwan dan Irfan, kamu bilang mau membangun dan mengembangkan Kota Makassar yang bebas kemiskinan. Bisa enggak kemiskinan dihapuskan atau dieliminir? Dan kalau memang demikian, program apa yang Anda lakukan untuk menghilangkan kemiskinan itu? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Prof. Yang pertama, dalam konteks Makassar sekarang ini, dalam pembahasan kemiskinan, yaitu mereka-mereka yang pasti tidak akan memperoleh lagi hak-hak dasarnya karena mereka tidak berkecukupan. Berarti yang pertama kita tolong mereka korban kemiskinan tersebut, sehingga dalam hal ini hak dasarnya harus kita penuhi. Antara lain misalnya pendidikan dalam hal khususnya sekolah gratis, masalah kesehatan dalam ini pengobatan gratis, begitupun hak-hak administrasinya, antara lain KTP, KK tidak perlu mereka beli lagi, begitupun akte kelahiran, akte nikah, bahkan sampai biaya pemakaman lahan perkuburan, begitupun juga bantuan mobil transport jenazah dan sebagainya. Mengenai peningkatan kualitas pendidikannya. Terima kasih, Prof. Tahir Hasnawi. Terima kasih. Ya, salah satu program strategi saudara adalah pengembangan kota dan pengembangan infrastrukturnya, di mana kota akan dibagi 3 ya. Nah, ini kelihatan tidak mencakup pulau-pulau yang begitu banyak juga ini. Apakah memang tidak diinklusifkan dalam ini? Karena selatan Barombong, tengah kota Air Tasning, timur kota Bidingkanai dan tidak ada pulau-pulau yang, padahal pulau-pulau yang lebih 10 itu merupakan bagian integral dari masyarakat dan wilayah Makassar ini. Ya, secara prinsip Kota Makassar luasnya 177 km persegi dan yang garis pantai 133 km lari. Sehingga yang kita dapat nikmati sekarang pada hakikatnya secara infrastruktur pembangunan Kota Makassar itu baru terbangun 40% dalam bentuk bangunan. Sedangkan masih ada luas wilayah kota kita yang belum dimanfaatkan secara baik untuk kebutuhan masyarakat kota dalam mencari perkotaan terhadap manfaat yang perlu mereka rasakan. Sehingga dalam rangka pemerataan pembangunan secara menyeluruh dalam mencapai tingkat perwujudan yang kita inginkan bersama nanti ke depan, maka 3 wilayah habis. Ya. Sekarang kita akan dengarkan pertanyaan dari pasangan yang ada di sebelah, pasangan nomor 4, pasangan nomor 5 tentu saja. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang ini krisis air ya. Sekarang ini krisis air. Sementara Bapak ini mantan Dirut PDAM Kota Makassar. Apakah bukan karena peletakan atau apakah yang selama ini Anda kerjakan sehingga sekarang terjadi krisis air? Gitu. Dan bagaimana kira-kira solusinya sekarang ini untuk menangani masalah krisis yang ada di Makassar? Silakan, Pak. Silakan, waktunya tidak cukup nanti untuk bertanya. Ya. Silakan. Baik. Persoalan air bersih Kota Makassar pada prinsipnya harus ditangani langsung oleh PDM Kota Makassar secara penuh manajemennya. Ini dalam rangka memperkuat secara hierarki bahwa memang tugas pemerintah dalam pelayanan publik ini tidak boleh ditangani oleh pihak lain dan harus ditangani oleh PDM sendiri. Ini dapat kita lihat dalam dasarnya memang pembangunan persoalan air bersih sekarang memang belum kita penuhi. Insya Allah tahun 2011 kita akan penuhi mencapai 80% cakupan pelayanan. Demikian. Baik, terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi waktunya terbatas. Kalau pertanyaannya ada kawannya begitu Pak, susah untuk dijawab pasti, tidak akan tuntas. Jadi mungkin pertanyaan tunggal akan lebih tepat daripada pertanyaan yang ada buntutnya begitu. Silakan pasangan Ikrar. Ya, selamat malam Pak Ridwan dan pasangannya. Anda pernah jadi direktur PDAM. PDAM itu adalah sebuah perusahaan daerah yang diharapkan untuk mendapatkan pendapatan untuk pembelanjaan kota ya. Yang saya dengar PDAM ini kebanyakan merugi. Waktu Pak? Ya, jadi setuju gak Anda kalau PDAM ini diprivatisasi? Silakan. 1.
Ya, pada prinsipnya situasi PDAM itu pada prinsipnya tidak menguntungkan bagi pelayanan publik. Sehingga kami katakan tadi bahwa harus PDAM itu pengolahnya ditangani oleh PDAM sendiri. Jangan disituasikan. Ini berbahaya bagi kehidupan publik untuk di Kota Makassar ini. Ya, itu intinya. Oke, waktunya juga sudah mau habis. Sudah habis. Pak Ilham dan Pak Herman, waktu Anda. Iya. Mohon tenang, sabar ya. Suasananya dingin saja begitu. Pak Ilham, Ya. Pak Herman, waktu Anda. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya hanya ingin menanyakan pengetahuan saudara untuk program pembangunan partisipatif atau bottom up planning. Seperti sekarang sudah ada Board of Community Empowerment seperti lembaga pemberdayaan masyarakat. Sampai sejauh mana pemahaman saudara terhadap peran serta masyarakat di dalam program bottom up planning ini atau program pembangunan partisipatif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Insya Allah kalau Allah mentakdirkan dan seluruh masyarakat Kota Makassar mengamanahkan kami untuk memimpin Kota Makassar, kami akan menerapkan pelaksanaan program itu dari bawah ke atas. Jadi bottom up. Seluruh program-program, apalagi yang menyangkut pemberdayaan masyarakat, misalnya persoalan kebersihan, misalnya persoalan bagaimana pemberdayaan fungsi RW dan RT semuanya, pemindahan keagamaan, itu semuanya kita akan menunggu dan melaksanakan program dari masyarakat yang akan dilaksanakan dari pemerintah di Kota Makassar ini. Ya, waktunya habis. Sekarang kita beralih ke pasangan nomor urut 1. Silahkan. Ya, Bung Ridwan, Anda tadi telah berbicara bagaimana konsep-konsep membangun Kota Makassar dengan pendekatan kemiskinan. Padahal kita tahu bahwa Makassar ini adalah suatu kota metropolitan yang sudah menjadi pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia. Ketika kita berbicara kemiskinan, maka kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan kemiskinan itu dengan pendekatan-pendekatan ekonomi. Oleh karena itu, saya ingin bertanya saudara, apa langkah saudara terkait dengan pengentasan kemiskinan itu dengan melihat kondisi Makassar sebagai pusat perdagangan atau pelayanan di kawasan timur Indonesia? Oke, silakan langsung. Ya, baik. Yang pertama kami tangkap, adalah korban miskin. Ini suatu bencana kemiskinan. Jumlahnya cukup besar. Ini yang pertama harus kita tolong dalam satu bencana. Jadi 400.000 jiwa, 80.000 kakak kita tolong dalam pemenuhan, dalam pemberian hak-hak dasar rakyat tersebut. Katakanlah pendidikan dan sebagainya tadi, secara gratis. Kemudian begitu pun, terhadap penguatan ekonominya akan kita lakukan bantuan-bantuan misalnya terhadap pengasuh UKM mikro dan sebagainya. Sayang, waktunya habis. Pertanyaannya agak panjang tadi, Pak Ilham. Silakan, waktu Anda. 1 menit. Bung Ridwan, kemarin masyarakat Makassar sempat kaget dengan ancaman pengelola IPA Panaikang yang akan menghentikan produksi air, dan kita tahu semua itu adalah PT Traya, ya. Dan itu ada utang yang sebenarnya dimiliki oleh PDAM, lantas kemudian tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Saya tidak setuju kerjasama itu. Secara prinsip, dalam manajemen air bersih, sebaiknya secara nasional kita sudah sepakat pada waktu saya menjabat Presiden Perpamsi, bahwa dari beberapa metode-metode dilakukan, tidak pernah ada yang diuntungkan terhadap pelayanan publik tersebut jika pihak swasta menangani pengelolaan air bersih nasional. Contoh misalnya Jakarta dan sebagainya. Oleh karena itu, insya Allah ke depan, semua ini akan kita lakukan penetrasi, perbaikan-perbaikan terhadap sistem manajemen, yakni PDAM Kota Makassar. Saya kira demikian, Pak. Ya, waktunya habis. Pak Halim dan Pak Jafar, waktu Anda, Pak. Pak Ridwan, salah satu potensi yang bisa mensukseskan program Anda adalah pendapatan asli daerah. Bagaimana cara Anda meningkatkan pendapatan asli daerah Makassar? Ya, pertama kita lakukan intensifikasi terhadap program-program atau kita punya institusi-institusi yang mempunyai memang untuk peningkatan pendapatan daerah. Tapi kami menganut pada prinsip pelayanan publik yang prima. Artinya, jangan sampai peningkatan pendapatan daerah yang kita kejar, tapi kita lupa akan fungsi yang sebenarnya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Contohnya, untuk perusahaan-perusahaan daerah sebenarnya yang mereka lakukan itu jangan sampai mengejar dulu pendapatan, melupakan fungsinya sebagai pemberi pelayanan prima. Insya Allah kalau kita ke depan, seluruh fungsi-fungsi institusi pelayanan publik itu kita kedepankan dulu adalah pelayanannya, baru pendapatannya. Karena pemerintah menganut pada asas anggaran berimbang, bukan untung atau laba atau rugi. Intinya pelayanan baik, insya Allah pendapatan mengikut dengan baik ke belakang.
Saya kira demikian. Baik, waktunya habis. Sesi ini yang tereksplorasi masalah air ya. Tapi memang penting masalah air buat masyarakat Makassar. Salah satunya juga pasti mudah-mudahan Anda punya gambaran seperti apa calon pemimpin Anda yang Anda harapkan, yang ada kaitannya dengan masalah air ini. Anda akan mendengarkan 3 pasangan lagi untuk menyampaikan janjinya. Karena tetaplah bersama kami di TV One, TV Pemilu. Ya, sebuah harapan besar untuk Makassar yang besar, untuk Makassar yang terus berkibar di tangan pemimpin muda berjiwa besar, muda, gagah, cerdas, agamis. Jadi, apalagi yang harus diragukan? Kami sudah teruji, kami sudah berpengalaman. Coblos nomor 1 Mo. Minta uang. Coba lihat siapa lagi ngepantai. Kayaknya pada pantai. Pantai, wafer crispy berlapis-lapis dengan krim, dilapisi coklat asli begitu renyah. Pantai yuk. Makassar menuju perubahan. Kota Makassar akan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun sinergitas di antara stakeholders, yang dapat memperhatikan itu pengusaha. Punya fighting spirit yang kuat, seorang lobby, seorang praktisi, tetapi juga tahu tentang ilmu pemerintahan. Tidak memerlukan birokrasi yang terlalu panjang. Saya tahu betul Andi Idris Magabaran itu adalah tokoh yang memiliki semua itu. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Berani coba tenaga ekstra? Castrol Power One dengan teknologi Trizon, lebih dari oli pelumas berteknologi. Satu penemuan penting. Dan satu lagi penemuan penting, Top Nut. Belum pernah begitu banyak kacang renyah dipadu dengan coklat selezat ini. Belum pernah. Top Nut, penemuan lezat kacang coklat. Satu penemuan seru. Dan satu lagi penemuan seru, Top Nut. Belum pernah begitu banyak kacang renyah dipadu dengan coklat selezat ini. Belum pernah kan? Top Nut, penemuan lezat kacang coklat. Saya Halim Rasak, mencintai Makassar dengan segenap hati sama seperti Anda. Sebagai pemilik kota Makassar, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional adalah tujuan kami. Bersama Saudara Jafar Sodi, percayakan kami mewujudkan kota Makassar yang berkualitas dan bermartabat. Kami tidak menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kami tepati. Coblos nomor 3 Halim Jafar. Kami masih menghadirkan kepada Anda seperti apa kualitas, kredibilitas, kompetensi para calon pemimpin Makassar 5 tahun ke depan. Salah satu di antara 7 pasang ini akan memimpin Makassar 5 tahun ke depan. Siapa mereka? Masyarakat Makassar lah yang akan menentukan. Begitu. Sebelum Anda menentukan, mari kita dengarkan kembali seperti apa janji yang akan disampaikan. Kita sudah sampai ke nomor urut 4 tadi, sekarang giliran nomor urut 5. Waktu Anda, Pak Firman dan Ibu Kasma, 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim ma ba'd. Langsung masuk ke program prioritas. Pendidikan bersubsidi adalah adanya pengalian beban yang ditanggung oleh orang tua siswa yang menjadi tanggungan pemerintah dalam pembiayaannya dan dialokasikan anggarannya dalam APBD. Secara bertahap akan disubsidi penuh SD, SMP negeri pada tahun pertama, tahun kedua SD, SMP swasta, tahun ketiga SMA, SMK negeri, dan tahun keempat SMA, SMK swasta, termasuk pesantren dalam semua tingkatan pendidikan. 2. Kesehatan dasar bersubsidi bagi masyarakat yang tidak mampu melalui pembagian kartu prioritas yang telah kami bagikan sebagai dasar untuk memperoleh layanan kesehatan dasar bersubsidi termasuk rawat
menginap, ibu melahirkan, dan pemeriksaan secara berkala bagi perempuan dan ibu pada 8 rumah sakit pemerintah dan 2 rumah sakit bersalin pemerintah. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara mendorong masuknya investasi peningkatan sumber pendapatan pemerintah, pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Ya, sayang sekali. Tapi beberapa sudah disampaikan tadi dan cukup banyak. Prof, silakan Prof. Waktu Saudara Anda. Firmansyah dengan Kasman, kamu katakan akan menciptakan kota Makassar yang maju, sejahtera, adil, dan religius. Yang mana lebih dulu? Bisakah digabung bersama satu kali? Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Profesor tadi. Jadi saya kira memang kita punya tagline adalah maju, adil, sejahtera, dan religius. Pertama-tama menurut saya semua bidang di Makassar ini harus maju. Kemudian perlakuan pemerintah terhadap rakyat itu harus adil. Karena kalau pemerintahnya senang-senang kemudian masyarakat menderita, menurut saya pemerintahan ini tidak adil. Kemudian yang ketiga adalah sejahtera. Kalau kita sudah maju semua, kemudian pemerintah berlaku adil kepada masyarakatnya, insya Allah semua masyarakat kita akan sejahtera. Dan apa gunanya kesejahteraan kalau kita tidak ada agama dalam kehidupan kita? Maka semua harus berjalan secara sinergitas, menurut saya seperti itu, Pak. Baik, Prof. Tahir Kasnawi, waktu Anda. Salah satu program utama yang saudara kemukakan adalah pemberdayaan perempuan. Ini boleh dijawab nanti oleh calon wali wakil ini. Pada akhir masa jabatan Anda ya, ketika misalnya terpilih nanti, bagaimana memberi penilaian keberhasilan saudara dalam pemberdayaan perempuan itu dengan indikator-indikator yang bisa diukur secara konkret, begini, dan seterusnya. Kalau misalnya dipilih, ya, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi khususnya dalam menilai indikator keberhasilan tentang kesetaraan dan keadilan gender nantinya ketika insya Allah kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, itu dinilai dari bagaimana peran serta perempuan di masyarakat, bagaimana perempuan diberdayakan dalam masyarakat. Sekarang ini perempuan sudah diperhatikan oleh masyarakat. Dalam undang-undang tentang kesetaraan perempuan sudah ada, tapi buktinya regulasi tentang perempuan belum maksimal, belum ada anggaran khusus tentang perempuan, sehingga terima kasih. Program untuk perempuan Ibu Kasma, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan pertanyaan dari pasangan Ikrar untuk Pasmi. Rekan Pasmi, kesemrawutan Kota Makassar saat sekarang itu banyak diakibatkan oleh ketidakdisiplinan kita di dalam menjalankan yang namanya rencana umum tata ruang kota. Bagaimana sekiranya Anda menjadi wali kota nantinya, apa yang akan Anda lakukan terhadap rencana umum tata ruang kota itu? Silakan. Ya, berbicara tentang rencana umum tata ruang kota, itu di Makassar kita ada banyak ahli tentang tata ruang di Makassar. Saya kira nanti kalau insya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kami untuk menjadi wali kota Makassar, maka kami akan libatkan semua orang ahli di Makassar yang berhubungan dengan tata pemerintahan itu sendiri. Seperti itu saya. Jadi katakanlah masalah kesadaran pengemudi ya, karena di Makassar ini juga ini sudah banyak terjadi kemacetan. Saya kira ini juga perlu diatur dengan baik. Itu bagaimana arus lalu lintas nanti yang ada di Makassar itu sendiri. Gitu. Ya, waktunya hampir habis. Pasangan nomor urut 7, Idola. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon tenang. Saya ingin menanyakan konsep atau pandangan saudara tentang Makassar ini sebagai kota metropolitan dan sebagai kota kosmopolitan. Oleh karena itu, pandangan saudara mengenai pluralisme dan kulturalisme yang kita akan bangun di kota Makassar ini. Terima kasih. Saya kurang jelas tadi, Pak. Kurang jelas. Ya. Ya, bagaimana pandangan saudara sebagai Makassar ini sebagai kota kosmopolitan terkait dengan pengembangan pluralisme dan kulturalisme? Terima kasih. Plural dan kulturalisme. Heterogen. Ya, terima kasih. Tentunya nantinya ketika insya Allah kami dipercayakan menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami bukan sebagai pelaksana tunggal, sehingga akan kami libatkan masyarakat untuk
dalam pembangunan ini. Jadi pemerintahan yang kami lakukan adalah pemerintahan partisipatif, sehingga yang Ya, waktunya habis, maaf sekali. Tidak terdengar apa tidak dimengerti? Kurang. Masalah teknis, berarti masalah tidak terdengar begitu ya? Oke, Pak Ilham, Pak Supomo. Saudara Pasmi, apabila Anda nantinya terpilih ke depan, sebagaimana halnya kita ketahui bersama bahwa Makassar ini adalah kota jasa dan perdagangan, langkah apa yang akan diambil dalam rangka penanganan tenaga kerja, dan juga langkah apa yang akan ambil tentang penanganan daerah-daerah pulau? Ya, mengenai masalah tenaga kerja ya di Makassar, memang di Makassar ini begitu banyak terjadi pengangguran, di mana-mana jumlah pengangguran yang begitu besar. Saya pikir pemerintah harus membuat lapangan kerja yang seluas-luasnya. Terus mengenai masalah sikap pemerintah terhadap masyarakat kepulauan, menurut saya kebijakan pemerintah, insya Allah jika Pasmin terpilih wali kota Makassar, maka kebijakan pemerintah terhadap kondisi masing-masing kondisi masing-masing daerah yang di Makassar atau kelurahan itu tergantung apa yang diinginkan oleh masyarakat di kelurahan itu sendiri. Misalnya katakanlah kebijakan terhadap pulau itu apa yang diinginkan orang pulau, maka itu nanti akan dilakukan oleh pemerintah ke depan gitu. Habis waktunya, terima kasih. Pak Idris. Ya, Bung Fahmi, seandainya Anda terpilih jadi wali kota Makassar, apa yang Anda akan lakukan terhadap berbagai aset pemerintah kota yang telah diguna usahakan oleh pihak ketiga ya? Taruhlah contohnya, kita contohkan misalnya lapangan Karebosi, kemudian sekarang menara balai kota yang sampai sekarang ini belum selesai juga. Kira bagaimana? Silakan. Ya, ini masalah aset pemerintah kota itu sendiri. Tadi pertanyaan mengarah pada persoalan Karebosi. Masalah Karebosi kami sudah sering jawab di mana-mana dalam sosialisasi ketika masyarakat bertanya kepada kami apa sikap pemerintah terhadap Karebosi itu sendiri. Kalau menurut saya Karebosi itu sudah berjalan, kemudian nanti insya Allah kalau pas menjadi wali kota Makassar, maka kita akan libatkan semua yang berkompeten di situ, kemudian kita bicarakan kemudian apa yang menjadi keinginan semuanya masyarakat, kemudian baru kita waktunya habis ya. Terima kasih. Nomor urut 3, waktu Anda Pak, mulai dari sekarang. Silakan bertanya. Saudara Pasmi, di kota Makassar ini penduduknya multi etnis dan agama. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama? Ya, di Makassar ini semua agama sama ya. Kalau menurut saya pemerintahan ini bukan milik satu agama saja, tapi pemerintahan ini adalah milik semua agama, milik semua suku. Maka kebijakan pemerintah kota dia tidak bisa berpihak kepada salah satu agama, tapi harus memperlakukan sama terhadap semua agama. Kemudian kalau semua agama melakukan agamanya dengan betul, katakanlah Islam mengamalkan agamanya, Kristen juga mengamalkan agamanya, tidak ada agama yang mengajarkan kepada umatnya itu kepada keburukan gitu. Jadi kalau semua yang mengamalkan agamanya dengan baik, maka insya Allah akan terjadi keharmonisan antara umat beragama yang ada di kota Makassar ini. Yang mau ditambahkan Ibu Kasma? Ada waktu? Cukup? Ya, oke. Terakhir, pasangan nomor urut 4. Terima kasih, Saudara Firmansyah. Saya tahu persis Anda itu berlatar belakang pengusaha. Bagaimana caranya Anda membatasi rekan-rekan Anda, karena Anda sendiri ketua organisasi pengusaha, untuk datang meminta proyek apabila Anda terpilih? Ya, ini memang kalau kita berbicara proyek itu adalah persoalan kepentingan ya. Di situ banyak banget kepentingan yang ada di sana. Saya pikir memang di Makassar ini banyak kawan saya, karena saya sudah kurang lebih 3 periode menjadi ketua asosiasi kontraktor di Provinsi Selatan. Tapi dalam proses tender itu ada aturan, gitu Pak. Ada undang-undang yang mengatur, ada kepres yang mengatur, ada peraturan pemerintah yang mengatur, ada banyak ada regulasi yang mengatur. Jadi tentunya semua kontraktor ini Makassar yang kurang lebih 6.000 sampai 7.000 kontraktor, kita akan persilakan mereka untuk bersaing secara sehat dalam rangka persaingan tender yang di Kota Makassar gitu. Oke.
Sudah dijawab semua pertanyaan oleh pasangan nomor urut 5. Kita akan dengarkan bagaimana dan apa saja yang disampaikan oleh 6 nantinya dan 7 nantinya. Sesaat lagi, usaha jeda berikut ini. Saya Halim Rasak, mencintai Makassar dengan segenap hati sama seperti Anda. Sebagai pemilik kota Makassar, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional adalah tujuan kami. Bersama Saudara Jafar Sodi, percayakan kami mewujudkan kota Makassar yang berkualitas dan bermartabat. Kami tidak menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kami tepati. Coblos nomor 3, Halim Jafar. Imutnya selalu bikin kejutan ceria. Dari coklat susu asli dilapisi permen warna-warni. Cuma Caca yang imut coklatnya. Gede cerianya. Caca imut coklatnya, gede cerianya. Makassar, kota penuh harapan. Kota yang butuh pemimpin dinamis dengan jiwa besar, pemimpin dengan visi dan komitmen yang tinggi yang telah teruji dan berpengalaman dengan bukti karyanya yang monumental, penuh dedikasi dan memimpin dengan hati. Ia semua. Ia tawa ancol. Maaf, aku flu berat. Aku tahu, kemarin aku flu berat. Aku minum Panadol Cold dan Flu. Panadol Cold dan Flu efektif redakan gejala flu, pilek, dan batuk tidak bertahan. Maaf, aku flu berat. Aku tahu. Panadol Cold dan Flu. Satu penemuan penting. Dan satu lagi penemuan penting, Topnat. Belum pernah begitu banyak kacang renyah dipadu dengan coklat selezat ini. Belum pernah. Topnat, penemuan lezat kacang coklat. Satu penemuan seru. Dan satu lagi penemuan seru, Topnat. Belum pernah begitu banyak kacang renyah dipadu dengan coklat selezat ini. Belum pernah kan? Topnat, penemuan lezat kacang coklat. Makassar menuju perubahan. Kota Makassar sangat membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun sinergitas di antara stakeholders, yang dapat memperhatikan itu pengusaha. Punya fighting spirit yang kuat, seorang lobby, seorang praktisi, tetapi juga tahu tentang ilmu pemerintahan. Tidak memerlukan birokrasi yang terlalu panjang. Saya tahu betul Andi Idris Magabaran itu adalah tokoh yang memiliki semua itu. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. 5 sudah kita dengarkan, tinggal 2 pasang lagi. Kita akan dengarkan janji dan visi dan misi mereka. Kita akan ke pasangan nomor urut 6, Ikrar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi Ikrar mewujudkan Makassar yang sejahtera, maju, aman, religius, dan terdepan, atau kami singkat SMART, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya dan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa program yang mendukung visi dan misi kami untuk bidang sosial. Pertama, akan kami lakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberi bantuan 250 juta per kelurahan. Kemudian memberi subsidi kepada pendidikan dan kesehatan. Kemudian program pangan gratis terhadap 5.226 kepala keluarga yang sampai saat sekarang belum menerima raskin. Kemudian untuk bidang ekonomi, perbaikan upah minimum tenaga kerja. Kemudian peningkatan pendapatan asli daerah dengan mendorong pajak daerah. Kemudian bidang lingkungan, program Makassar Hijau. Kemudian pembangunan kawasan terpadu. Habis, Pak Irianto Syah, terima kasih. Pak Ilham, Pak Herman, waktu Anda nanti, kita akan panelis dulu. Nah, Irianto dan Rasak, ya. Kamu memprogramkan kota Makassar yang maju berdasarkan nilai agama. Yang kedua, optimalisasi dari sumber daya. Sumber daya mana yang Anda maksud? Alam? Insani?
Dan kalau tadi mau kasih dana, dari mana dong sumbernya? Ya, terima kasih Bapak Prof. Jadi sumber daya yang kami maksudkan, Makassar ini cukup kaya untuk didorong menghasilkan pendapatan. Contoh mengenai laut kita, itu sebenarnya sampai saat sekarang pariwisata kita tidak termanfaatkan atau tidak dimaksimalkan. Padahal sesungguhnya apabila itu didorong dan dimaksimalkan, insya Allah sumber pendapatan kita itu bisa kita dapatkan dari pariwisata. Kemudian Makassar ini punya potensi sebagai kota jasa, di mana kawasan Kima. Kota jasa. Terima kasih, Prof. Ya, saya sambung ya. Jadi memang salah satu sumber daya yang sangat potensial untuk Makassar ke depan itu adalah pariwisata. Nah, sekarang bagaimana Ikrar melihat apakah ada prioritas jenis-jenis pariwisata yang harus dikembangkan dan sebagai ciri khas dari Makassar yang membedakan daripada unggulan-unggulan di kota lain misalnya. Nah, bagaimana kebijakan? Baik, Prof. Jadi Makassar yang kebetulan berhadapan dengan laut dan mempunyai 13 pulau-pulau. Pulau ini apabila dikembangkan dengan istilah wisata bahari, maka ini salah satu daya tarik yang paling besar untuk Makassar. Karena semua orang tahu bahwa Makassar adalah daerah yang berhadapan dengan laut. Kemudian memelihara beberapa objek wisata ataupun heritage yang diberikan nenek moyang kepada kita, bukan untuk dijual. Itu. Kemudian dari sumber pariwisata ini akan dipakai untuk membelanjakan apa-apa yang sudah dikemukakan tadi oleh saudara saya, saudara Anto. Ya. Terima kasih Pak Razak. Kita berikan aplaus dulu lah, ya kan? Biar semangat begitu. Sekarang waktunya kandidat diuji oleh kandidat. Silakan Pak Ilham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa basic daripada tourism atau kepariwisataan itu adalah tata ruang, dan tata ruang yang paling penting adalah accessibility. Saya ingin menanyakan dalam hal ini adalah bagaimana konsep sistem transportasi Maminasata dan juga dengan pandangan saudara mengenai tourism khususnya tentang World Heritage. Terima kasih. Baik. Mengenai konsep Maminasata, perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Maros, Goa, Takalar merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terhadap konsep Maminasata. Oleh sebab itu, sekiranya pariwisata ingin kita kembangkan, maka daerah-daerah penyangga yang ada di seputar Makassar ini itu juga harus mendapat prioritas, mendapat akses sehingga pariwisata kita bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Pak Ilham, silakan. Baik, Pak Anto dan Pak Rasa, tadi Anda mengatakan bahwa kita ingin menjadikan masyarakat Makassar sejahtera. Kalau kita melihat bahwa kompleksitas permasalahan yang ada di kota Makassar ini sangat banyak dan tidak semudah membalik telapak tangan. Yang saya mau tanyakan, pendekatan apa yang Bapak akan lakukan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang lebih 70.160 kepala keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan? Betul Pak Ilham bahwa jumlah orang miskin di kota ini 70.160 kakak. Kalau setiap kakak dihuni oleh 4 orang saja, itu berkisar 300.000 kakak yang berada dalam kondisi miskin. Salah satu solusi yaitu mendekatkan modal kepada masyarakat kita. Sebab saat sekarang masyarakat kita dia dalam kondisi miskin karena mereka tidak punya modal. Oleh sebab itu, salah satu program andalan kami yaitu mendekatkan dana dan bantuan stimulan kepada masyarakat kita sebesar 250 juta. Habis waktunya. Pasangan ideal, waktu Anda. Ya, Pak Anto, Bapak kan pernah jadi Kadis PU di Kota Makassar, ya. Bagaimana pendapat Anda, pandangan Anda tentang pembangunan revitalisasi Pantai Losari, flyover, Bandara Hasanuddin? Apakah memang betul itu adalah merupakan pembangunan yang dilakukan oleh Wali Kota Kota Makassar? Ya, terima kasih Bung Adil. Pembangunan revitalisasi Pantai Losari
Ya, kalau kita mengkilas balik, sesungguhnya itu adalah ide dari mantan wali kota kita, Pak Amiruddin Maula. Kemudian bandara, tol, flyover, termasuk flyover itu sesungguhnya adalah hasil buat tangan saya pribadi pada saat saya menjabat selaku Kepala Dinas Prasarana Wilayah. Dan itu hingga saat sekarang proyek-proyek kita ini sementara dalam tahap pelaksanaan, dan insya Allah sekiranya kami yang habis waktunya. Saya peringatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya peringatkan. Susah didengarnya, Pak, susah didengarnya. Jadi mohon tenang, kalau misalnya diberikan kesempatan nanti selesai menyampaikan pendapat atau bertanya, boleh aplaus dan berkomentar, tapi mohon kalau misalnya ada yang berbicara kita hargailah, karena akan iklim demokrasi seperti itu, begitu kan? Mau didengar dan mau mendengarkan, begitu. Silakan, pasangan nomor urut 3. Ya, untuk mensejahterakan masyarakat tidak terlepas daripada pembinaan UMKM. Kira-kira konsep Bapak untuk pemberdayaan UMKM ini seperti apa? Gitu. Ya, pemberdayaan UMKM itu adalah membantu mengakses ke perbankan. Karena rata-rata mereka tidak punya dana dan tidak punya jaminan untuk dijadikan, tidak punya aset untuk dijadikan agunan di perbankan. Sehingga oleh kami berusaha mendekatkan dengan cara memfasilitasi, paling tidak memberikan bimbingan bagaimana cara mengakses ke perbankan. Karena ini mereka sangat tidak tahu bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada perbankan. Sehingga mereka merasa bahwa hanya orang yang kaya yang selalu mendapat modal dari perbankan. Jadi untuk itu kami berusaha untuk mendekatkan dan memfasilitasi bagaimana atau how to get the way to the bank. Itu yang kita utamakan. Ya. Ya, waktunya juga sudah akan habis. Kita beranjak ke pasangan nomor urut 4. Silakan, Pak. Baik, Bapak Anto yang saya hormati dan para cak. Kita ketahui betul bahwa pembangunan di dalam kebutuhan sebagai kota metro seperti Makassar ini ada 4 syarat yang utama dipenuhi, yaitu persoalan air bersih, kemudian listrik, kemudian kebersihan, dan transportasi, sistem transportasi kota. Saya ingin menanyakan bahwa sekarang sering kejadian terhadap persoalan listrik ini kita tidak stabil. Kira-kira apa usaha-usaha Bapak di dalam penanganan masalah listrik sebagai kota metro di kota Makassar ini? Persoalan listrik itu bukan di bawah kewenangan pemerintah kota. Itu berada di bawah PLN dan itu adalah di bawah kewenangan pemerintah pusat. Persoalan listrik mungkin langkah yang akan kami lakukan sekiranya kami terpilih, tentunya kami punya pengalaman pernah melihat yang namanya power plant. Rencana beliau ini masih jadi misteri soal listrik, ya. Tidak terjawab, waktunya sudah habis. Silakan, pasangan nomor urut 5. Terima kasih. Kemarin di surat kabar kita melihat di headline bahwa Wali Kota Makassar Andi Heri Iskandar marah-marah karena persoalan sampah menumpuk di mana-mana. Tentu ini kita tidak bisa salahkan Wali Kota yang sekarang karena baru saja mereka menjabat. Jangan sampai sampah ini menjadi warisan Wali Kota yang akan terpilih nanti. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Ikrar menangani persoalan sampah ini sehingga Makassar ini tidak jorok? Silakan. Ya, cepat. Persoalan sampah, bagaimana memberdayakan masyarakat? Masyarakat harus diajak untuk bersih, dan kalau dia sudah bersih maka dia tidak akan mau lagi kotor. Kemudian dari daerah-daerah kumuh itu diangkat keluar, dibawa ke TPS. Di TPS itulah tugas dari pemerintah kota untuk mengangkat. Jadi saya kira tanpa melibatkan masyarakat, kota kita habis tidak bisa bersih. Pak Razak, sayang sekali. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 6. Last but not least, pasangan nomor urut 7 akan hadir menyampaikan janji kandidatnya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
sebuah harapan besar untuk Makassar yang besar, untuk Makassar yang terus berkibar di tangan pemimpin muda berjiwa besar, muda, gagah, cerdas, agamis. Aco ini figur muda yang kita harapkan punya dinamika yang dapat menggerakkan masyarakat dan kota ini untuk lebih maju. Coblos nomor 1, Yasmo. Satu penemuan penting. Dan satu lagi penemuan penting, Topnat. Belum pernah begitu banyak kacang renyah dipadu dengan coklat selezat ini. Belum pernah. Topnat, penemuan lezat kacang coklat. Satu penemuan seru. Dan satu lagi penemuan seru, Topnat. Belum pernah begitu banyak kacang renyah dipadu dengan coklat selezat ini. Belum pernah kan? Topnat, penemuan lezat kacang coklat. Makassar menuju perubahan. Dapat kredit tanpa jaminan, wah enak sekali. Rumah murah untuk anggota TNI dan Polri, wah kami sangat senang sekali. Program 100.000 lapangan kerja akan sangat membantu warga kota Makassar. Ya bagus sekali tuh kalau ada listrik murah membantu kami di sini. Bersama Ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Acara ini telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Kita sudah mendengarkan janji kandidat yang disampaikan oleh 6 pasang sudah calon pemimpin kota Makassar 5 tahun mendatang. Masih ada satu lagi, yaitu pasangan nomor urut 7, Pak Ilham dan Pak Herman. Waktu Anda untuk menyampaikan janji kandidat. Janji kami, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya Makassar sebagai kota bandar niaga terkemuka berlandaskan nilai-nilai budaya dan agama menuju masyarakat sejahtera yang harmonis di kawasan timur Indonesia dan ASEAN Timur. Terkemuka sebagai kota bandar niaga menuju masyarakat sejahtera berlandaskan nilai-nilai budaya dan semangat religius adalah sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintah dan masyarakat kota Makassar pada tahun 2014. Makassar sejak dulu terkenal sebagai pusat perniagaan dan menjadi lintas ekonomi di Nusantara yang menghubungkan wilayah barat dan timur, selatan dan utara. Kekuatan dan semangat membangun masyarakat dilandasi oleh nilai-nilai budaya, utamanya budaya bahari, yaitu semangat untuk melakukan perubahan terus-menerus menuju kehidupan yang sejahtera dengan tetap memelihara harmonisasi dalam lingkungan yang pluralis dan multikultural. Ya, sudah cukup saya rasa. Prof, silakan. Oke, Saudara Ilham dan Herman, kau mau menjadikan Makassar yang terkemuka di Indonesia Timur dan ASEAN Timur. Adakah daerah di ASEAN Timur? Laut itu. Ya. Yang mungkin saudara maksud adalah Asia Timur. Benarkah? Ya. Silakan. Yang kedua, ya, saudara mau menyatakan bahwa apa yang terkemuka? Sampah, air tidak netes, listrik mati-mati. Bagaimana terkemuka? Langsung, silakan langsung. Ya. Terima kasih, Prof. Halide. Yang kami maksud bahwa Makassar ini bukan saja sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan juga bukan saja sebagai pusat pengembangan di Indonesia Timur, tapi Makassar ini adalah pusat juga komunikasi untuk ASEAN Timur. Yang kami maksud adalah BIM IAGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area. Terima kasih. Cukup ya? Silakan, Prof. Kasnawi. Pasangan Anda mengusung multikulturalisme dan pluralisme ya sebagai salah satu semangat pembangunan yang akan saudara laksanakan. Pengalaman selama ini sebetulnya keharmonisan antar etnis di sini itu karena kesenjangan sosial ekonomi ya, bukan karena budayanya. Nah, kalau Anda terpilih, mungkin sudah ada konsep-konsep dari perspektif pemerintahan, apakah Perda atau apa yang bisa mengharmoniskan dan merekatkan antar etnis di Makassar ini. Silakan. Terima kasih, Prof. Tahir, bahwa Makassar ini adalah kota kosmopolitan, kota metropolitan. Oleh karena itu, sekat-sekat di antara semua subetnik dan semua suku itu kita harus hilangkan dengan mengembangkan mengetahui bahwa pluralisme dan multikultural.
kebijakan pemerintah yang saudara keluarkan? Apakah misalnya perda atau apa yang bisa merekatkan ini? Saya kira jelas harus demikian, dan semua program ini semua pihak warga Kota Makassar harus taat dengan aturan-aturan, terutama dari peraturan daerah itu. Jadi ya, waktunya habis. Pasangan nomor urut 1, kesempatan Anda untuk bertanya pertama kali. yang saya ingin pertanyakan di sini, apabila Anda nantinya terpilih dalam hal pembinaan mental spiritual masyarakat di Kota Makassar, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil? Yang kedua, menyangkut tentang kerukunan umat beragama. Langkah-langkah apa yang akan ambil di dalam rangka membina kerukunan umat beragama di Kota Makassar? Oke, silakan. Terima kasih. Saya kira mengenai kerukunan umat beragama itu tidak asing bagi kami, karena kami juga adalah ketua atau yang mendukung, terutama di tingkat kecamatan kami, sebagai ketua kerukunan umat beragama di Kecamatan Mamajang. Dan saya kira memang tujuan utama daripada program kami adalah bagaimana harmonisasi dan peningkatan kesejahteraan, khususnya menggali atau mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan juga peningkatan spiritual keagamaan di tengah-tengah masyarakat sampai yang terbawah. Terima kasih. Ya, punya habis. Terima kasih. Silakan, Ideal. Ya, Bung Ilham, kita tahu selama ini orang miskin di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 2004 lalu 58.000 kakak lebih, naik menjadi 64.000 kakak lebih pada tahun 2005. 2006 naik lagi menjadi 68.000 lebih. 2007 naik lagi menjadi 70.000 kakak lebih. Adakah konsep-konsep yang kira-kira bisa Anda tawarkan untuk memberi jawaban terhadap persoalan angka kemiskinan ini? Yang kedua adalah Anda pernah menjadi pengurus PSM. Mohon maaf, bagaimana pendapat Anda tentang persoalan keterpurukan PSM yang selama ini kurang waktu 3 tahun itu sendiri? Waktu, silakan. Terima kasih. Jadi saya kira untuk masalah kemiskinan adalah masalah perkotaan, dan masalah kemiskinan ini timbul karena masalah urbanisasi, dan peningkatan urbanisasi itu akibat tidak terkendalinya upaya-upaya untuk menekan masalah keluarga berencana dan masalah PSM semoga menang terus, Pak. Paling jawabannya begitu. Pertanyaan terlalu banyak, jawabannya tidak optimal jadinya. Pasangan nomor urut 3. Pak Ilham, menurut Anda bagaimana cara mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Makassar? Ya, memang rekayasa transportasi di Kota Makassar seharusnya memang dievaluasi. Sekarang angka sistem transportasi, katakan angkutan umum PT-PT di Makassar, yang seharusnya secara strategis perhitungannya itu 3.500, tapi sekarang sudah overloaded, sekarang sudah berada pada posisi kurang lebih 7.000, dan 60% daripada trayek yang ada di Kota Makassar itu mengarah kepada pasar sentral. Saya kira ini hal yang penting diperhatikan di waktu akan datang, bagaimana rekayasa sistem transportasi ini berkaitan juga dengan accessibility seperti inner ring road, middle ring road, dan outer ring road. Dan kita juga rencanakan untuk angkutan massal ini supaya bisa diatasi dengan sistem kereta api dalam bentuk monorail. Terima kasih. Baik. Pak Herman, boleh Pak kalau misalnya ada yang mau ditambahkan dari Pak Ilham gitu penjelasan? Pasangan nomor urut 4. Baik Bapak Ilham dan Pak Herman, saya kenal betul Pak Ilham sampai sekarang kalau nggak salah masih sebagai ketua KUKMI, Pak ya. Nah, dalam pembinaan ekonomi kita, khususnya pengusaha kecil ini dan menengah, apa kiat Bapak di dalam membangun semangat wirausaha di kalangan masyarakat menengah kita dan kecil ini? Ya, saya kira memang UKM ini atau UKMK, usaha mikro kecil menengah dan koperasi, saya kira suatu hal yang perlu diperhatikan, bukan saja masalah-masalah permodalan tapi juga masalah kesempatan berusaha, dan yang paling penting bagaimana memasarkan produk-produk daripada hasil UMKM itu, dan yang paling penting juga diadakan pelatihan-pelatihan. Masalah permodalan itu bukan hal yang malah dia adalah merupakan hal yang kesekian, urutan kelima atau urutan ketujuh
Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita secara bersama-sama tetap memperhatikan. Terima kasih. Silakan Pasmi, waktu Anda untuk bertanya. Ya, terima kasih. Pembangunan bangsa ini tidak akan pernah harmonis ketika perempuan tidak dilibatkan. Seperti dalam rumah tangga, ketika perempuan tidak ada, tentu rumah tangga itu tidak akan harmonis. Nah, di sini saya tanya Pak Ilham, bagaimana sikap Anda nantinya ketika terpilih menjadi wali kota terhadap kebijakan perempuan? Berapa persen kira-kira Bapak menempatkan perempuan dalam posisi struktur jabatan dan dalam pemerintahan, saudara? Langsung dijawab, silakan langsung. Ya, saya kira sesuai dengan konsensus nasional bahwa angka 30% ini angka mutlak kita harus berikan kepada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan aktivitas daripada perempuan. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa wanita atau perempuan itu harus selalu dikedepankan. Bukankah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Oke, terima kasih. Pasangan Ikrar, waktu Anda. Silakan. Baik, Pak Ilham, sebagaimana kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan ini yang menjadi ikon pariwisata adalah Tanah Toraja. Tamu yang dari luar datang ke sini tidak pernah masuk ke kota, langsung ke Toraja, dan ini merupakan kerugian bagi Kota Makassar. Apa kiat-kiat Anda untuk membuat mereka masuk ke dalam Kota Makassar? Terima kasih. Makassar ini adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Seharusnya Makassar ini dijadikan sebagai etalase atau sebagai showcase daripada kepariwisataan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan upaya-upaya sehingga orang mau length of stay bisa lebih ditingkatkan di Kota Makassar. Dan juga Bandara Hasanuddin ini adalah juga bagian daripada Kota Makassar. Oleh karena itu, saya kira semua pihak, semua stakeholder yang ada di Kota Makassar, saya kira harus berupaya untuk meningkatkan tourism atau kepariwisataan ini, dan juga bagaimana accessibility ini kita bisa tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Tuntas sudah janji kandidat disampaikan oleh 7 pasang calon wali kota dan wakil wali kota kita. Sudah disampaikan janji-janjinya, sudah diuji oleh panelis, sudah menanggapi pertanyaan dari para pasangan yang lain. Masih ada kesempatan buat Anda menajamkan pilihan Anda. Siapa yang akan Anda pilih tanggal 29 Oktober mendatang? Pernyataan terakhir dari para pasangan akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Makassar menuju perubahan. Kota Makassar akan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membangun sinergitas di antara stakeholders, yang dapat memperhatikan itu pengusaha, punya fighting spirit yang kuat, seorang lobby, seorang praktisi, tetapi juga tahu tentang ilmu pemerintahan. Tidak memerlukan birokrasi yang terlalu panjang. Saya tahu betul Andi Idris Magabarani itu adalah tokoh yang memiliki semua itu. Bersama ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Berani coba tenaga ekstra? Castrol Power One dengan teknologi Trizon, lebih dari oli pelumas berteknologi. Ya, sebuah harapan besar untuk Makassar yang besar, untuk Makassar yang terus berkibar di tangan pemimpin muda berjiwa besar. Muda, gagah, cerdas, agamis. Jadi, apalagi yang harus diragukan? Kami sudah teruji, kami sudah berpengalaman. Coblos nomor 1 Mo. Get away, get away, get away from it all. Sometimes high in the sky, flying so high, fly away from it all. Take it easy. Kacang mede Silver Queen, begitu gurih dilapisi coklat lezat. Take it easy. Santai belum lengkap tanpa Silver Queen.
Makassar menuju perubahan. Dapat kredit tanpa jaminan, wah enak sekali. Rumah murah untuk anggota TNI dan Polri, wah kami sangat senang sekali. Program 100.000 lapangan kerja akan sangat membantu warga Kota Makassar. Ya bagus sekali tuh kalau ada listrik murah membantu kami di sini. Bersama Ideal, mari kita berubah. Coblos nomor 2. Debat dalam kontestasi politik bukan merupakan satu-satunya indikator siapa yang paling berkualitas untuk dipilih, tapi paling tidak memberikan referensi kepada calon pemilih siapa yang kira-kira memiliki visi dan misi yang merupakan harapan masyarakat. Dan kami ada di Makassar hari ini sebagai bagian dari TV Pemilu untuk memberikan peran serta aktif kami terhadap tahapan demokrasi dan langkah-langkah demokratisasi di Indonesia. Kita sudah mendengarkan janji kandidat dari 7 pasang calon wali kota dan wakil wali kota. Kini kita akan mendengarkan pernyataan pamungkas, kata-kata terakhir dari para pasangan. Kita akan mulai dari pasangan Iasbo, nomor urut 1. Waktu masing-masing pasangan adalah 1 menit. Pak Ilham, silakan. Terima kasih Bung Pito. Indonesia sudah melihat dan mendengar 7 pasangan kami di sini menyampaikan visi misi. Saya yakin pula bahwa masyarakat Makassar pun telah menyaksikan semua yang mana yang pantas untuk dipilih. Tetapi kami punya keyakinan bahwa masyarakat Makassar akan memilih nomor 1 karena kami adalah pemimpin yang teruji dan berpengalaman. Jika Allah meridhoi kami, maka kepada calon yang lain kita harapkan dapat bersatu untuk mendukung program nomor 1, membangun Makassar ke depan lebih baik. Makassar untuk semua, semua untuk Makassar. Iasmo, Iasmo, Opoki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada TV One yang merupakan simbol kemenangan nomor 1 pada Pilkada Wali Kota Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham. Angka boleh sama Pak, tapi nanti kalau misalnya seperti itu masih ada 6 nanti berbahaya buat TV One. TV One tidak akan berada di pihak tertentu dan tidak mendukung pihak tertentu. Kami berdiri di semua golongan, gitu ya, berusaha untuk netral. Terima kasih Pak Ilham, waktu Anda sudah dimanfaatkan. Sekarang pasangan ideal. Terima kasih. Salam perubahan. Telah hadir pemimpin baru yang siap mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan secara maksimal terhadap masyarakat, serta pemerataan pembangunan di segala bidang, memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Kami juga fokuskan perhatian 70% kepada kaum marginal. Kepemimpinan ideal akan menghapus monopoli serta diskriminasi dalam bentuk apapun dan pada siapapun. Seluruh program ideal dalam mewujudkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik segera terrealisasi. Jika dalam 365 hari kami tidak dapat mewujudkan apa yang kami katakan, maka kami siap meletakkan jabatan. Yakin ke ideal lebih baik. Ajaki semua orang-orang agar memilih nomor 2 pada tanggal 29 Oktober 2008. Jangan pilih ideal kalau jelek, tetapi jangan juga tidak memilih ideal kalau memang dia lebih baik. Kami mohon doa restu, dukungan tak memimpin Kota Makassar. Ideal, ideal, salam perubahan nomor 2. Satu lagi Pak Idris. Oke, berikan aplaus dulu. Kita berikan aplaus. Ya. Pasangan nomor urut 3, Halim Jafar. Waktu Anda Pak 1 menit dari sekarang. Ya, Pilkada Kota Makassar kali ini diikuti oleh 7 pasang calon. Pilihlah pasangan yang paling berkualitas di antara kami. Saya yakin masyarakat Makassar akan memilih pemimpin yang mampu mensejahterakan mereka. Insya Allah, kami tidak menjanjikan sesuatu yang kami tidak bisa tepati. Dengan demikian, kami datang bukan menebar janji, tapi kami datang membawa sebuah harapan, harapan baru bagi warga Kota Makassar. Oleh karena itu, ketika Anda memilih kami, insya Allah kami tidak akan mengecewakan Anda. Tapi suatu saat Anda menjadi bangga setelah memilih kami. Ingat, pada tanggal 29 Oktober, jika Anda setuju dengan kami, maka pilihlah kami. Jika Anda ragu dengan kami, pelajari kami. Jika Anda kurang senang dengan kami tetap memperjuangkan aspirasi Anda. Pilihlah Halim Jafar, maka Makassar akan sejahtera.
pilihlah Halim Jafar, maka Makassar akan bermartabat. Mantap Bentong. Terima kasih Pak Jafar. Pasangan nomor urut 4 RI, silakan. Hidup RI. Nah, kita sebagai manusia sudah terbiasa melakukan investasi. Petani dalam melakukan kegiatannya menanam padi, memupuk untuk mendapatkan hasil yang berlimpah. Kita sholat, berpuasa adalah investasi di akhirat. Dalam politik harus hal itu terbalik. Jangan sampai kita memilih orang yang melakukan investasi politik, biaya politik terlalu besar, karena apabila dia terpilih, dia pasti akan melakukan pemungutan kembali dananya yang telah dikeluarkan. insya Allah jika Allah SWT mentakdirkan dan rakyat kota Makassar mendaki dan mengamanahkan kepada kami untuk memimpin kota Makassar 2009-2014, maka besar harapan kita untuk mewujudkan mempersembahkan rakyat kota Makassar yang religius, cerdas, sehat, berbudaya, dan mempunyai harapan hidup yang lebih baik dari kebanggaan sebagai warga kota Makassar. Pasangan nomor urut 5, Pasmi, silakan. Ya, kami calon dari rakyat, calon perseorangan. Kami hadir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kami mengabdi. Kami diusung rakyat untuk menjadi bagian dari rakyat yang akan memilih pemimpinnya. Kami memberikan sepenuh hati, pikiran, dan tindakan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Karena kami adalah pengejawantahan dari rakyat yang sesungguhnya, bukan dibawa ke tiak kekuasaan elit. Kami tidak ingin ada rakyat kami menderita, merintih, dan menangisi nasibnya yang tidak beruntung akibat tidak ada kepedulian dari penguasa kepada rakyat yang ketika ia mau menjadi pemimpin mengumbar janji-janji demi mengumbar nafsu kekuasaan yang bergemuruh di antara bisikan palsu dari kepentingan-kepentingan yang bergelayut di pundaknya. Kami insya Allah adalah manifestasi dari berkuasanya rakyat atas pemerintahan. Itulah kedaulatan rakyat. Insya Allah kalau sudah pasmi di hati tak, tanggal 29 Oktober coblos nomor 5 insya Allah. Terima kasih. Pasangan nomor urut 6, Ikrar. Ikrar diusung oleh rakyat. Dari rakyat kami berasal dan dari rakyat kami ada. Kami memiliki komitmen untuk berbuat sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Kami akan membangun kerjasama dan kebersamaan dengan rakyat. Dan rakyat pula yang akan menentukan arah pembangunan. Dan kebijakan yang akan kami laksanakan benar-benar akan mengarah kepada pengentasan orang-orang miskin. Kami berusaha memenuhi harapan rakyat, pemimpin yang mempunyai kepekaan atas apa yang dirasakan oleh rakyat. Sekiranya kami terpilih nantinya, kami akan memberi contoh teladan kepada masyarakat dengan kesederhanaan. Fasilitas yang akan kami dapatkan nantinya seperti mobil dinas, itu kita sebatas mobil kijang. Terima kasih, Pak. Sudah didengarkan tadi pernyataan terakhir dari Ikrar. Pasangan nomor urut 7, Idola. Saya Herman Handoko, sangat bangga berpasangan dengan Ilham Alim Bahri karena beliau adalah seorang nasionalisme, mewujudkan pluralisme dan multikultural. Silakan. Iya, betul bahwa Idola, Ilham Alim Bahri dan Herman Handoko lah yang saudara-saudara akan pilih tanggal 29 Oktober hari Rabu nanti. Perlu kami ingatkan bahwa jangan sampai salah pilih. Anda datang ke bilik suara secara beramai-ramai, carilah yang diidolakan. Bagi yang berbahasa Makassar, sekrekana nipas sama turukang. Bagi yang berbahasa Mandar, tak kalai di sobalang do tai lele rupo datolai dai tolai dolangan. Bagi yang berbahasa Bugis, reso patamangingi tak lebih pemasa dewata. Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan oleh ketujuh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Siapa yang menurut Anda paling baik?
1-7, Andalah yang menentukan. Kami hanya mengabarkan. Ini adalah akhir dari acara debat calon wali kota dan wakil wali kota Makassar kerjasama KPU Kota Makassar dan TV One, TV Pemilu. Sampai di sini, jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.